Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Percy Jackson. Percy ini tinggal bersama ibunya, Sally, dan ayah tirinya yang seorang pemabuk, Gib. Percy adalah anak yang tak pernah tertarik dengan sekolah, apalagi dirinya mengidap penyakit disleksia yang membuatnya sulit untuk membaca tulisan. Suatu hari, Percy dan teman satu sekolahnya pergi mengunjungi museum untuk mempelajari sejarah Yunani kuno. Tentu saja, Percy tak tertarik dan bahkan tak mau mendengarkan penjelasan dari gurunya, Mr. Brunner. Di tengah-tengah pembelajaran, Percy dipanggil oleh gurunya yang lain, yaitu Mrs. Darts, untuk mengikutinya memasuki sebuah ruangan. Di sana, Mrs. Darts tiba-tiba berkata agar Percy segera mengembalikan petir yang telah ia curi. Percy yang tak mengerti kemudian menyaksikan Mrs. Darts berubah menjadi makhluk menyeramkan yang bersayap dan mulai menyerangnya. Beruntung, Mr. Brunner dan Grover, sahabat Percy, datang untuk menyelamatkannya dan mengusir Mrs. Darts yang telah berubah bentuk tersebut. Mr. Brunner kemudian berkata kepada Grover bahwa Percy sudah tidak aman dan harus segera dibawa ke perkemahan. Long story short, menurut film ini, dewa-dewi Olympus yang merupakan kepercayaan bangsa Yunani kuno itu sungguh ada, dan terkadang mereka jatuh cinta dengan seorang manusia biasa dan memiliki keturunan dengan mereka. Keturunan setengah dewa dan setengah manusia tersebut kemudian dikenal dengan demigod, dan Percy adalah salah satunya. Percy adalah putra dari dewa Poseidon, sang dewa laut, salah satu dari 3 dewa terkuat di Olympus. Suatu hari, Zeus, sang dewa langit, kehilangan senjata petirnya dan menuduh Percy Jackson, putra Poseidon, sebagai pencurinya. Zeus meminta Percy agar bersedia mengembalikan petir yang ia curi. Jika tidak, Zeus akan memulai peperangan dengan Poseidon. Padahal Percy tidak pernah mencuri senjata petir milik Zeus. Bahkan Percy baru saja tahu bahwa ia adalah seorang demigod. Karena keberadaan Percy di dunia biasa sudah tidak aman, maka ibunya dan Grover mengirim Percy ke Camp Half-Blood, yang merupakan tempat paling aman untuk para demigod. Di tengah perjalanan menuju ke sana, Percy pun akhirnya menyadari bahwa sahabatnya, Grover, selama ini adalah seorang satir, di mana satir adalah makhluk mitologi yang berbadan manusia dan berkaki kambing. Dengan melalui beberapa rintangan, mereka pun akhirnya sampai di Camp Half-Blood. Tapi ibu Percy tidak bisa ikut masuk ke sana karena dia hanyalah manusia biasa. Dengan kedua matanya, Percy menyaksikan ibunya dibawa oleh makhluk mengerikan yang tidak ia kenal. Percy pun jatuh pingsan dan dirawat di Camp Half-Blood. Setelah 5 hari tak sadarkan diri, akhirnya Percy pun bangun dan mulai mengenali Camp Half-Blood. Di tempat ini, para demigod dilatih untuk menjadi pemimpin, kesatria, dan pahlawan. Mr. Brunner, yang merupakan guru Percy di sekolah, ternyata juga tinggal di sini. Dan wujud asli dari Mr. Brunner adalah setengah manusia dan setengah kuda. Percy sempat bertanya kepada Mr. Brunner kenapa identitasnya selama ini dirahasiakan. Mr. Brunner pun menjawab bahwa sangat jarang ada darah campuran yang merupakan keturunan salah satu dari 3 dewa terkuat seperti dirinya. Percy dianggap memiliki kekuatan yang lebih, sehingga dia merupakan ancaman bagi 2 dewa kuat lainnya, yaitu Hades dan Zeus. Itu sebabnya Sally, ibu Percy, menikahi Gib karena bau alkohol yang melekat di badannya bisa menyamarkan bau badan Percy, menyamarkan dari siapapun yang diutus dewa untuk membunuhnya. Pada suatu malam, di Camp Half-Blood tiba-tiba muncul makhluk mengerikan dari api yang lagi-lagi mencari Percy dan meminta agar ia segera mengembalikan petir yang telah dicurinya. Jika tidak, maka ibunya yang saat itu berada di Underworld tidak akan selamat. Mengetahui bahwa ibunya sedang disandera, Percy pun berniat untuk pergi menyelamatkannya. Diikuti dengan Grover dan Annabeth, teman baru Percy yang ingin membantunya.
Kemudian mereka bertanya kepada Luke, salah satu teman mereka di Camp Half-Blood, tentang bagaimana caranya mereka bisa sampai di Underworld. Luke adalah putra Hermes, sang penyampai pesan para dewa. Dia berkata bahwa mudah untuk masuk ke Underworld, tapi sulit untuk keluar dari sana. Yang harus mereka lakukan adalah menemukan mutiara hijau yang keberadaannya tersebar di tempat yang berbeda-beda. Luke membekali ketiga temannya itu dengan sebuah peta, kemudian sepatu terbang untuk Percy, dan sebuah perisai sebagai perlindungan diri. Tempat pertama yang mereka tuju adalah ODM's Garden Emporium. Tempat itu adalah sarang Medusa, seorang wanita dengan rambut ular yang bisa menyihir siapa saja yang melihatnya menjadi batu. Percy, Grover, dan Annabeth pun berusaha untuk menyerang Medusa dengan mata tertutup. Setelah mengalahkan Medusa, mereka berhasil menemukan mutiara pertama berwarna hijau di tangan Medusa. Tempat kedua yang mereka tuju adalah Nashville. Dan mutiara hijau yang mereka cari berada di mahkota patung Dewi Athena yang tingginya 30 kaki. Mereka bertiga pun menunggu sampai tempat tersebut sepi untuk dapat mengambilnya. Dengan sepatu terbang yang diberi oleh Luke, Percy pun bisa terbang dan mengambil mutiara di mahkota Dewi Athena. Tapi tentu saja, semua itu tidak berjalan dengan mulus karena mereka dihadapkan pada Hydra, makhluk yang memiliki banyak kepala. Beruntung, Grover membawa kepala Medusa yang telah dikalahkannya untuk menyihir Hydra tersebut menjadi batu. Tempat selanjutnya adalah Lotus Hotel and Casino di Las Vegas. Tiba di sana, mereka ditawari makanan bernama Lotus Flower. Setelah memakan Lotus Flower tersebut, seketika mereka lupa dengan misi apa yang sedang mereka jalankan dan merasa ingin tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Namun pada suatu waktu, Percy mendengar bisikan ayahnya yang meminta agar Percy berhenti untuk makan Lotus Flower lagi. Tanpa disadari, rupanya Percy dan kedua temannya sudah terjebak di tempat itu selama 5 hari. Mereka tinggal punya sisa waktu 1 hari lagi untuk bisa menyelamatkan ibu Percy. Menurut peta, Underworld, tempat tujuan mereka yang terakhir itu, berada di Hollywood. Oleh sosok misterius, mereka diantarkan ke kediaman Hades, sang dewa Underworld. Hades meminta Percy untuk memberikan petirnya, maka ia akan mengembalikan ibu Percy. Tapi Percy berkata bahwa ia tidak pernah mencuri apapun dari siapapun. Namun tanpa disengaja, saat Percy menjatuhkan perisai pemberian Luke untuk merangkul ibunya, rupanya terdapat senjata petir milik Zeus di sana. Hades pun mengambil petir tersebut dan berencana untuk menghancurkan kedua saudaranya, yaitu Zeus dan Poseidon. Tapi belum sempat berbuat banyak, petir itu direbut oleh Persephone, istrinya, dan ia gunakan untuk mencelakai Hades. Persephone pun membiarkan Percy dan teman-temannya pergi. Tiba di Empire State Building, Percy dihampiri oleh Luke yang telah mengkhianatinya dengan menaruh petir yang ia curi pada perisainya. Dengan memanfaatkan kekuatan air miliknya, Percy akhirnya dapat mengalahkan Luke dan bergegas memasuki Olympus untuk mengembalikan petir itu kepada Zeus dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Zeus pun akhirnya bersedia membatalkan perang yang akan dimulainya. Setelah kejadian itu, Percy harus kembali ke Camp Half-Blood dan menjalani kehidupan barunya di sana bersama para demigod dan harus berpisah dari ibunya.